Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa ala ali Nabi Muhammad. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat datang kembali di kelas teknologi informasi dan komunikasi. Alhamdulillah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang cara membuat daftar isi secara otomatis. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, jangan lupa ikatlah ilmu dengan dicatat, jadi siapkan alat tulisnya ya. Dan ibu minta nonton videonya sampai akhir dan jangan di skip. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Agar channel ibu semakin berkembang dan dapat memberikan manfaat bagi orang lain dan tentunya menjadi pahala jariah buat kita, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Selanjutnya nyalakan tombol notifikasinya ya, agar ibu makin semangat membuat video pembelajarannya. Bismillah, kita langsung ke cara membuat daftar isi otomatis dengan mudah. Langkah pertama tentunya kita harus menyiapkan file atau dokumen yang akan kita berikan daftar isi secara otomatis. Di layar ibu sudah siapkan contoh makalah, masih sama dengan video sebelumnya, untuk kita berikan daftar isi secara otomatis. Setelah kita menyiapkan dokumen, kemudian langkah kedua kita harus berikan heading. Heading, ada heading 1, silakan perhatikan di layar, kemudian heading 2, dan seterusnya. Heading 1 ini digunakan untuk bagian judul, misalnya seperti kata pengantar, selanjutnya daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, serta daftar pustaka. Bagaimana caranya? Kita langsung ke tutorialnya. Yang pertama, caranya adalah kita blok yang akan kita berikan heading. Di sini kita akan berikan heading pertama pada kata pengantar. Kita blok, kemudian kita tekan heading 1. Bukan tekan, kita klik heading 1. Dari pemberian heading 1, kita mendapatkan settingan seperti yang di layar. Jika misalnya tidak suka dengan tampilan heading 1 itu, kita bisa mengganti atau memodifikasinya tampilan heading tersebut. Caranya dengan tadi kita masih push terblok, kemudian kita pilih, ibu pakainya Times New Roman, kemudian ibu kasih 14 misalnya, kemudian tebal dan rata tengah. Selanjutnya, kita akan memberikan heading pada bagian daftar isi. Agar kita nggak ribet dalam memberikan format yang sesuai dengan selera kita, maka kita bisa berikan atau gunakan cara yang lebih cepat, yaitu dengan menggunakan format pointer. Caranya, teks yang kita jadikan sebagai acuan dalam hal ini adalah kata pengantar yang akan kita jadikan acuan agar formatnya sama dengan daftar isi. Kita sudah tempatkan kursor kita ke bagian kata pengantar. Selanjutnya kita pilih atau kita klik format pointer sekali saja. Kemudian blok yang akan kita samakan, ya, yang kita inginkan sama tadi dengan format bagian kata pengantar. Dan blok secara otomatis akan diarahkan ke heading 1 tadi ya. Berarti sudah sama antara kata pengantar dengan daftar isi formatnya ya. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama dengan bab 1. Daftar isi ini akan kita jadikan acuan, jadi kita klik terlebih dahulu di bagian daftar isi, kemudian klik kembali format pointer sama dengan yang pertama tadi. Kemudian 1,5 ya.
Selanjutnya kita jadikan acuan bagian bab 1, kemudian format pointer, blok. Iya, selanjutnya lakukan hal yang sama untuk bagian selanjutnya, yaitu pada bagian bab 3 atau penutup. Iya, dari sini ya. Format pointer. Untuk daftar pustaka ya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, kita akan memberikan heading 2 pada bagian subjudul. Ibu sebutnya sih anakan judul ya, biar lebih gampang. Yang ini bagian latar belakang. Terlebih dahulu kita blok, kemudian kita pilih heading 2. Sama halnya dengan heading 1 tadi, jika format yang ditampilkan setelah kita memilih heading 2 ini kita tidak suka, maka kita bisa mengaturnya ya, atau memodifikasinya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian Ibu kasih 12, kemudian tebal. Kita atur di sini. Kita seperti itu. Kemudian latar belakang ini akan kita jadikan acuan untuk perumusan masalah bagian formatnya. Lakukan hal yang sama, klik, kemudian pilih format pointer, dan arahkan ke sini. Ya. Selanjutnya, lakukan hal yang sama untuk bagian tujuan, maka secara otomatis akan berubah seperti itu, seperti yang di layar. Berikutnya kita akan memberikan heading 2 pada bagian anakan judul atau subjudul pada bab 2 atau pembahasan. Kita lakukan hal yang sama seperti yang di awal tadi, di blok dulu yang akan diberikan heading, kemudian pilih heading 2, kemudian atur format yang kita inginkan. Dua titik satu. Kita atur Times Roman, ukurannya kita kasih 12. Kemudian dikasih tebal. Oke, sudah di bagian 2.1 ini kita akan jadikan acuan untuk 2.2 dan seterusnya. Kita klik seperti biasa tadi, format pointer, kemudian klik kembali yang ini, secara otomatis akan diarahkan seperti itu. Kemudian ke 2.3, klik yang akan kita jadikan acuan, kemudian pilih format pointer dan blok. Selanjutnya 2.3, 2.4. Format pointer. Ya. Selanjutnya 2.5. 2.4 kita akan jadikan acuan. Kemudian klik format pointer. Lalu seleksi atau di blok.
2.5 kita akan jadikan acuan, kemudian klik format pointer. Selanjutnya kita seleksi lagi. Ya, kemudian selanjutnya kita masuk di bab 3 ya. Kita langsung ke bab 3. Ini tentunya sudah jadi heading 1 tadi ya. Kita langsung ke bagian kesimpulan atau akan judul, kita kasih heading 2. Nah ini. Kemudian kita atur format numberingnya. Ini jadi 3.1. Kemudian atur jenis hurufnya masih sama Times New Roman, kemudian size-nya diatur jadi 12 dan kasih bold atau tebalkan. 3.1 kita akan jadikan acuan untuk 3.2 atau bagian saran. Caranya sama dengan yang di awal tadi. Kita klik pada acuan, akan kita jadikan acuan, kemudian klik atau pilih format printer, selanjutnya kita blok. Ya, maka secara otomatis akan seperti itu. Selanjutnya kita akan berikan heading 3, yang ini yang Ibu maksud ya. Tadi kan kebijakan tarif dan non-tarif, kita berikan heading 2. Turunan dari anakan judul ini kita akan berikan heading 3. Seperti tadi 2.6, tadinya kan 2.6. Ini merupakan turunannya, jadi kita akan berikan dia jadi heading 3. Karena anakan judul hanya dimulai dari bagian sini aja ya. 2.6, jadi dari sini atau mulai dari 2.6 kita akan berikan heading 3. Ya, kemudian seperti biasa, atur jenis hurufnya, kemudian dikasih warna hitam hurufnya, ukurannya, size-nya kasih 12 dan bold, kasih tebal. Atur kembali format penomorannya. Kemudian geser atau sesuaikan ke bagian kiri. Untuk segedean ini ya, rubah kembali jadi 12. Sama halnya dengan di awal tadi, ini 2.6.1 ya, kita akan jadikan acuan untuk format penomoran selanjutnya. Caranya seperti biasa, pilih format pointer, selanjutnya blok pada 2.6.2 selanjutnya. Ini kita akan jadikan acuan, kemudian pilih format pointer, selanjutnya pilih sistem tarif, format pointer lagi atau lakukan hal yang sama. Iya, Ibu rasa cukup untuk pemberian heading. Ibu pengennya sampai di situ saja untuk diberikan heading, meskipun masih ada lagi turunan dari efek tarif ini ya, bukan efek tarif sih. Turunan dari mana tadi ya? 2.6, 2.6.1 tadi masih ada lagi turunan dari yang ini. Malah tadi ya. Ada bagian sini tadi ya, yang ini. Tapi Ibu rasa tidak perlu, hanya sampai di situ saja.
Selanjutnya kita langsung ke tahap terakhir. Kita ke halaman daftar isi, tempatkan kursor kita di halaman daftar isi. Kemudian kita ke reference atau pilih reference, klik reference. Kemudian pilih table of contents. Klik, tinggal dipilih salah satunya. Kita pilih misalnya di sini automatic tabel 1. Maka secara otomatis akan ditampilkan seperti yang di layar. Kemudian kita bisa melakukan pengeditan atau kita bisa memodifikasi daftar isi yang sudah tampil secara otomatis tadi ya, yang sudah dimunculkan secara otomatis. Silakan hapus bagian yang tidak diinginkan. Selanjutnya, adik-adik tentu akan menjumpai permasalahan yang biasa terjadi ketika kita memberikan daftar isi secara otomatis, yaitu pada bagian bab 1, bab 2, bab 3, di sini ada 2 baris. Bisa diperhatikan. Pada bagian ini, bab 1, 1 halaman, kemudian tulisan pendahuluannya di halaman 1 juga. Agar bab 1 dengan pendahuluan jadi satu baris, maka caranya kita ke bagian bab 1. Bisa diperhatikan bahwa di sini terlihat ada 2 segitiga atau ini terbaca 2 baris ya. Maka kita harus jadikan 1 caranya. Kita langsung ke halaman bab 1 pendahuluan. Di sini bisa kita lihat ada 2 baris, maka kita harus jadikan 1. Yang tadinya ada 2 segitiga, kita akan jadikan 1 segitiga saja caranya. Kita satukan dulu, backpick, kemudian tekan Shift Enter pada keyboard, maka secara otomatis bab 1 pendahuluan hanya ada 1 segitiga, tadinya ada 2 kan? Kemudian kita akan lihat kembali apakah sudah berubah, ternyata belum, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita harus update tabel. Kita klik, akan muncul tampilan seperti di layar, ada pilihan update page number only, kemudian update entire table. Pada update page number only, maka ketika kita pilih ini, maka hanya nomor halamannya saja yang akan diupdate. Maka kita pilih ini, yang update entire table, dan OK. Maka bagian bab 1 pendahuluan tadi akan berubah seperti ini. Lakukan hal yang sama dengan bab 2 pembahasan. Tadi kita lupa jalan sekaligus. Ini masih ada 2, lakukan hal yang sama. Backpick, kemudian Shift Enter. Selanjutnya pada bagian bab 3, backpick, kemudian tekan Shift Enter. Selanjutnya kembali lagi ke halaman daftar isi. Kemudian kita update kembali. Pilih update entire table dan OK. Maka bisa adik-adik lihat sudah 1 baris ya, bab 1
bab 2-nya, kemudian bab 3. Cukup sekian materi kita tentang pemberian daftar isi otomatis. Mudah-mudahan adik-adik dapat memanfaatkannya dalam pembuatan tugas. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.